Yang terhormat Kepala KPPN Marisa Bapak Yusron, yang kami hormati pejabat pengawas dan fungsional lingkup KPPN Marisa, yang kami hormati kuasa pengguna anggaran dan perwakilan satuan kerja lingkup KPPN Marisa, serta seluruh pegawai yang bergabung pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara press release APBN lingkup KPPN Marisa sampai dengan bulan Agustus 2025. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan perwujudan transparansi atas pengelolaan APBN dan salah satu aktualisasi organisasi sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini penyampaian materi press release APBN akan disampaikan oleh Kepala Seksi KPI KPPN Marisa, Bapak Ardi. Baik, langsung saja mari kita dengarkan bersama penyampaian materinya. Kepada Bapak Sardi dipersilakan. Baik, izin apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih Mbak Wardah. Yang terhormat Bapak Yusron selaku Kepala KPPN Marisa, yang kami hormati Bapak-Bapak para peserta kegiatan press conference APBN KPPN Marisa sampai dengan periode Agustus 2025. Nanti minta tolong di screen share. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan saya Sardi selaku Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi KPPN Marisa, diberikan tugas untuk menyampaikan press conference APBN sampai dengan 31 Agustus tahun 2025 untuk wilayah kerja KPPN Marisa. Next, Mbak. Ada 3 outline materi penyampaian yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait account APBN, kemudian kinerja belanja pemerintah pusat, dan yang terakhir nanti kinerja transfer ke daerah. Next. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan e-account APBN KPPN Marisa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Dari sisi pendapatan, kita bisa lihat di layar bahwa secara year on year atau YOY pada periode Agustus, pendapatan ini lebih tinggi, 16,38%. Ini berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode Agustus tahun 2025 ini secara realisasi penerimaan meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Agustus tahun 2024. Bisa kita lihat di sini realisasi sampai dengan Agustus ini sekitar 12,91 miliar. Sedangkan untuk tahun lalu hanya 11,100 miliar. Adapun dari sisi belanja negara terdapat kontraksi. Artinya terdapat penurunan realisasi dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Jika tahun lalu realisasinya sampai dengan sekitar 1,284 triliun, maka pada kesempatan sampai dengan 31 Agustus tahun 2025 ini hanya 1,216 triliun atau mengalami kontraksi sekitar secara year on year 5,30%. Hal ini disebabkan karena realisasi baik dari belanja pemerintah pusat ataupun belanja transfer ke daerah sama-sama mengalami penurunan. Nah, di sini kita lihat bagaimana nilai realisasi belanja pemerintah pusat lebih rendah jika dibandingkan dengan Agustus atau periode yang sama tahun 2024, yakni mengalami kontraksi sekitar 14,45% year on year. Demikian juga dari sisi penyaluran TKD,
yang terjadi lebih rendah juga, sebesar 3,56% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Adapun nanti penyebabnya atau hal-hal yang lebih detailnya akan kita jelaskan di next slide berikutnya. Next, Mbak. Terus selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kinerja belanja pemerintah pusat. Di layar Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana tren realisasi belanja pemerintah pusat. Dari sisi belanja pegawai kita lihat nilai deviasi belanja pegawai bulan Agustus adalah sebesar 9,21% dari RPD. Kemudian persentase realisasi belanja pegawai sampai dengan bulan Agustus ini lebih besar 7,53% jika dibandingkan secara year on year. Sementara sisi belanja barang, nilai deviasi belanja barang sebesar 15,98% dari RPD dan persentase realisasi belanja 52 tersebut lebih tinggi 3,19% jika dibandingkan secara year on year. Sementara untuk belanja modal, nilai deviasi belanja modal sampai dengan bulan Agustus ini adalah sebesar 44,26% dari RPD. Dan persentase realisasi belanja 53 tersebut lebih tinggi atau lebih besar 38,58% jika dibandingkan year on year pada periode yang sama tahun yang lalu. Next, Mbak. Di layar Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bagaimana 5 besar satker dengan persentase realisasi tertinggi. Untuk belanja pegawai sendiri, Kemenak Pohuwato menduduki realisasi tertinggi mencapai 91,77%. Diikuti oleh Polres Bawalimo dan Pengadilan Negeri Marisa. Sementara dari sisi belanja barang, KPU Pohuwato menduduki realisasi atau persentase tertinggi, yakni mencapai 89,54%, diikuti oleh KPU Bawalimo sekitar 84,93%, dan Pengadilan Agama Tilamuta, yakni ada 2 satker, namun yang satker paling tingginya ini 652131 sebesar 74,01%. Adapun dari satker yang memiliki persentase realisasi belanja modal tertinggi, yakni ada 4 satker yang sudah mencapai 100% dari belanja modal mereka, yakni BNN Bawalimo, MAN 1 Bawalimo, MAN 1 Pohuwato, Lapas kelas 2 Bawalimo. Sementara yang terakhir yang hampir juga 100%, yakni Lapas kelas 2B Pohuwato, yakni 99,92%. Next. Untuk nilai IPA sendiri yang tingkat KPPN sampai dengan Agustus 2025, ini kita lihat bagaimana nilai IPA KPPN selaku BUN 97,64. Ini terdapat penurunan sekitar 0,14 poin dari periode sebelumnya yang mencapai 97,70%. Hal-hal yang bisa menyebabkan penurunan tersebut terjadi akibat penurunan nilai pada indikator DPC halaman 3 DIPA. Meskipun terdapat juga peningkatan pada indikator penyerapan anggaran, namun peningkatan nilai tersebut lebih kecil dari penurunan nilai pada indikator deviasi halaman 3 DIPA. Sehingga hal tersebut menyebabkan nilai IKPA mengalami sedikit kontraksi, meskipun sedikit ya 0,14 poin dibanding periode sebelumnya. Next. Untuk selanjutnya kita ke kinerja transfer ke daerah. Pertama kita terkait dengan realisasinya. Nah, bisa kita lihat di layar ini bahwa untuk penyerapan TKD yang telah mencapai 69,95%. Ini lebih tinggi dibandingkan penyerapan dan TKD pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 69,09%. Jadi memang secara persentase untuk tahun ini lebih tinggi
realisasinya. Kemudian bisa kita lihat di layar bagaimana realisasi TKD untuk Kabupaten Pohuwato yang sudah mencapai 64,21%. Kemudian untuk Kabupaten Bole sendiri sudah mencapai 68,68%. Nanti secara rinci kita akan bahas di slide berikutnya. Namun hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa realisasi tertinggi TKD tersebut ada pada komponen dana alokasi umum atau DAU. Sementara realisasi DAK fisik masih rendah, dipengaruhi oleh kecepatan pencapaian syarat-syarat oleh Pemda. Sementara untuk satu jenis TKD yang sudah 100%, yakni realisasi dana insentif fiskal. Ini sudah 100%. Next. Untuk jenis TKD yang pertama, kita akan bahas terkait dengan perkembangan penyaluran DAU. Kabupaten, baik untuk Kabupaten Bolemo maupun Kabupaten Pohuwato. Untuk DAU Blok Grand sendiri di Kabupaten Bolemo sudah sekitar 74,95%. Sementara untuk Kabupaten Pohuwato, untuk Blok Grandnya sendiri baru sekitar 72,30%. Jadi sampai dengan bulan Agustus ini, baik untuk Kabupaten Bolemo ataupun dengan Pohuwato, penyaluran DAU Blok Grandnya itu sudah mencapai di atas 70%. Mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun bisa tersalurkan semua sampai sekitar 100%. Nah, penyaluran DAU per bulan Agustus ini 74,03 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyaluran DAU pada periode yang sama di tahun lalu, yakni yang hanya 71,76%. Next. Untuk yang kedua, TKD yang kedua, yakni terkait dengan perkembangan penyaluran DAK fisik. Untuk Kabupaten Bolemo, ini kita lihat di layar bahwa yang dari kontrak sebesar 92,08%, yang salur sudah 53,01%. Ini merupakan prestasi sendiri ya, dibandingkan Kabupaten Pohuwato yang dari kontraknya 97,89%, yang salur baru 33,71%. Jadi berdasarkan hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa berdasarkan penetapan rencana kegiatan di kabupaten direncanakan akan dilaksanakan 90% dari nilai pagudak fisik tahun 2025. Bahwa merujuk ke MK nomor 29 tahun 2005 bahwa pagudak fisik tahun 2025 seluruh bidang selain bidang pendidikan dan bidang kesehatan diberlakukan pencadangan dana dan tidak dilaksanakan kegiatannya pada tahun 2025 ini. Total pencadangan ini mencapai 81 miliar atau sekitar 42,87%. Jadi nanti mungkin untuk DAK fisik ini tidak akan mungkin tersalur semuanya karena adanya pencadangan ini. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikan kenapa DAK fisik nanti pada tahun 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, turun sekitar 33,56%. Baik, next. Untuk yang ketiga terkait dengan perkembangan penyaluran dana desa. Jadi kita lihat bahwa dana desa ini terdiri atas ada namanya dana desa yang earmark, ada juga yang non earmark. Nah, untuk Kabupaten Bolemo sendiri, untuk yang earmarknya untuk tahap 1 karena terbagi 2 tahap, ini sudah 100% atau 82 dari 82 desa. Sementara untuk tahap keduanya sendiri masih 74,34% atau masih ada sekitar 20 desa yang belum salur yang earmarknya di Kabupaten Bolemo. Sementara untuk non earmarknya sendiri sama, tahap 1 sudah
desa atau 100%, sementara tahap keduanya juga masih 74,39% atau baru 61 desa. Sementara di Kabupaten Pohuwato untuk Ermatnya tahap 1 juga sudah 100% dan tahap 2 sudah baru 70,29% atau 71 dari 100 desa. 101 desa berarti masih ada sekitar 30 desa yang belum salur. Demikian juga hal yang sama terjadi pada penyaluran dana desa non-Ermat, sama. Nah, yang menjadi catatan bahwa kita lihat bahwa progres penyaluran dana desa per bulan Agustus ini yang sudah mencapai 83,94 ini mengalami kontraksi atau penurunan jika dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 96,14%. Hal ini disebabkan pada adanya tambahan persyaratan terhadap penyaluran dana desa khususnya di tahap kedua ini, yakni adanya persyaratan adanya akta pendirian koperasi desa Merah Putih atau KDMP dan pernyataan dukungan pembentukan KDMP tersebut, sehingga penyaluran yang diajukan Pemda tidak secepat tahun sebelumnya. Jadi memang kita ketahui bersama bahwa di pertengahan tahun kemarin sekitar bulan April atau bulan Mei ada tambahan persyaratan yang di awal tahun tidak ada. Jadi beberapa desa yang harusnya sudah salur tapi karena adanya tambahan persyaratan tersebut sehingga mengalami penundaan. Mudah-mudahan ini tidak akan menjadi polemik atau apa ke depannya sehingga kita dapat tersalurkan untuk di periode-periode berikutnya. Next, Mbak. Nah, untuk perkembangan TKD lainnya, yang pertama terkait DBH, kita bisa lihat di layar di mana ada DBH SDA, kemudian DBH pajak, baik untuk Kabupaten Pohuwato ataupun Kabupaten Bolemo. Nah, secara keseluruhan per 31 Agustus penyaluran DBH SDA ini sudah sebesar 92,36%. Adapun DBH pajak masih 41,28% dengan total penyaluran DBH sebesar 59,04%. Sementara untuk Kabupaten Bolemo sendiri, realisasi DBH SDA dan pajak sendiri itu masing-masing sebesar 56,36% dan untuk Kabupaten Pohuwato sudah mencapai 61,49%. Ini berasal dari dana bagi hasil sumber daya alam dan dana bagi hasil pajak. Sementara untuk realisasi DBH per Agustus 2025 untuk lingkup KPPN Marisa ini jika dibandingkan dengan tahun lalu ini lebih tinggi karena sudah mencapai 59,04% dibandingkan tahun lalu yang hanya masih 33,70% year on year. Next. Kemudian yang terakhir mungkin kita lihat bagaimana monitoring penyaluran DAK non fisik lainnya baik untuk Kabupaten Pohuwato maupun Kabupaten Bolemo yang terdiri atas ada BOK, kemudian ada tunjangan guru, ada juga BOSP. Nah, sini kita lihat bagaimana BOK ini secara total ya. Kita lihat dari pagu 37 miliar, sini sudah setengahnya 18,34 miliar sudah tersalur. Demikian juga tunjangan guru juga sudah setengahnya. Bahkan BOSP sendiri ini sudah tinggi ya dari ininya. Karena suara saya agak serak jadi maaf. Di sini kita lihat persentase realisasi DAK non fisik lainnya per 31 Agustus pada Kabupaten Bolemo ini secara total ya 59,76%. Dan untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 55,41%. Sementara untuk keseluruhan realisasi DAK non fisik per Agustus
Pemda lingkup KM Marisa ini sudah 43,67%. Jadi kalau kita mau lihat di sini per kabupaten, baik untuk Kabupaten Pohuwato maupun untuk Kabupaten Bualemo, bisa kita lihat di layar Ibu masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ini kita lihat. Mungkin saya ada Mbak ya. Next. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu penyampaian press conference sampai dengan 31 Agustus. Pada kesempatan ini mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sardi telah menyampaikan materi press release kita pada hari ini. Semoga seluruh informasi terkait perkembangan penyaluran dana APBN yang dilaksanakan oleh KPPN Marisa ini pada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bualemo dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan secara lengkap dan komprehensif. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu dan ikut bergabung pada kegiatan hari ini. Saya Wardah selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya.